뭐 괜찮은 것 같은데 그냥 가십시오. 나도 힘들어 죽. 그댄 바로 Film dibuka dengan seorang pria mencurigakan yang sedang mengikuti sebuah mobil di depannya. Saat jarak keduanya semakin dekat dan mereka memasuki jalanan yang sepi, pria misterius itu dengan sengaja menabrak mobil di depannya hingga membuat pemilik mobil tersebut keluar. Pemilik mobil itu pun turun dengan santai, lalu mulai memfoto kerusakan pada kendaraannya sebagai bukti untuk klaim asuransi. Namun tiba-tiba, pria misterius itu menyerang dan langsung menusuknya secara brutal hingga tewas di tempat. 오밤중에 이렇게 세게 다 제대로 났네. Keesokan paginya, kota Seoul tampak sangat sibuk. Sementara berita pembunuhan yang terjadi semalam mulai mengisi siaran radio di seluruh kota. Saat itu memang sedang marak kasus pembunuhan dan orang hilang di Seoul. Di sisi lain, para gangster juga semakin berani berkeliaran di siang hari untuk memalak warga yang melintas. Di tengah situasi tersebut, seorang polisi temperamental bernama Taesok turun dari mobilnya dan langsung menghadapi para gangster itu, yang bahkan mencoba menyuapnya agar dia nggak ikut campur dalam urusan mereka. Di tempat lain, ketua gangster paling berbahaya di Seoul, Jong Dong-so, terlihat sedang berlatih tinju di gym pribadinya. Samsak yang dipukuli sejak tadi ternyata menyimpan seorang pria di dalamnya. Aktivitasnya terhenti saat anak buahnya memberitahu bahwa ada seorang polisi yang sedang menghajar anak buah mereka. Sementara itu, Taesok masih terus mengacak-acak tempat perjudian milik para gangster seorang diri dengan sikap yang tetap santai. Merasa ada polisi yang berani mengganggu anak buahnya, Dong-so langsung menelpon kepala kepolisian untuk menarik kembali anggotanya sekaligus memperingatkan agar gak mencampuri urusan bisnisnya lagi. Kepala kepolisian yang menerima laporan tersebut segera menghubungi Taesok dan memerintahkannya untuk menuju TKP pembunuhan semalam. Karena sifatnya yang sembrono, Taesok bahkan membawa salah satu anak buah Dong-so yang baru saja dia borgol untuk mengantarkannya ke lokasi kejadian. Setibanya di TKP, Taesok langsung memeriksa mobil korban dan mencoba mengidentifikasi jasadnya. Saat menyusuri area di sekitar kendaraan, dia menemukan adanya cat mobil lain yang menempel di bumper mobil korban. Temuan itu kemudian dia foto sebagai salah satu barang bukti penting. Sementara itu, di tempat lain, Dong-so terlihat sedang bertemu dengan seorang ketua gangster lain, sebut saja dia Asep, untuk membahas negosiasi terkait peredaran bisnis mereka di Korea. Dalam pertemuan tersebut, Dong-so menegaskan agar Asep tetap berpegang pada kesepakatan yang sudah dibuat dan gak mencoba memasuki wilayah kekuasaannya. Asisten Dong-so yang mendampinginya kemudian ikut berbicara, membela bosnya dengan menyebut bahwa Dong-so pernah memberikan modal kepada Asep hingga bisa membangun bisnis sebesar sekarang. Pernyataan itu memicu reaksi dari anak buah Asep yang gak terima dan mereka langsung berdebat di situ juga. Melihat situasi tersebut, Dong-so justru menghentikan semuanya dengan cara menghajar keduanya karena dianggap menyela pembicaraan. Kembali ke kantor polisi, para anggota sedang mengadakan rapat khusus untuk membahas kasus pembunuhan yang baru saja terjadi. Mereka kesulitan menyimpulkan karena korban gak memiliki riwayat kriminal maupun utang. Namun di sisi lain, kasus ini juga terasa janggal untuk disebut sebagai pembunuhan acak karena nggak ditemukan sidik jari, jejak kaki, atau bukti lain yang menunjukkan keberadaan pelaku. Di tengah pembahasan itu, Taesok mengungkapkan semuanya terkait cat mobil di bumper belakang kendaraan korban.
lalu menyimpulkan bahwa ini adalah kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang psikopat dan target acak namun penuh perencanaan. Dia bahkan mencoba mengaitkannya dengan beberapa kasus serupa sebelumnya, tetapi atasannya menolak mentah-mentah penjelasan tersebut dan menganggap Taesok hanya mengada-ngada demi ambisi naik pangkat. Sama aja ya polisi sini sama polisi sana. Cueks. Beralih ke Dongso, malam itu dia meminta anak buahnya untuk pulang lebih dulu dan memilih menyetir mobilnya sendiri. Dalam perjalanan, mobilnya tiba-tiba ditabrak oleh pria misterius yang sama. Dongso pun turun untuk memeriksa keadaan. Lalu dengan tenang menyuruh pria tersebut pergi karena nggak ingin memperpanjang masalah hanya karena tabrakan kecil. Namun tiba-tiba... 뭐 괜찮은 것 같은데 그냥 가십시오. Menyadari bahwa targetnya kali ini bukan orang biasa, pria misterius itu akhirnya memilih melarikan diri sambil menabrak Dongso hingga terjatuh dan gak sadarkan diri. Gak lama kemudian, Dongso dilarikan ke rumah sakit karena lukanya yang cukup parah dan kehilangan banyak darah. Meski kondisinya sempat kritis, dia berhasil diselamatkan karena penanganannya yang cepat. Di sisi lain, asisten Dongso mengetahui kejadian tersebut dan menyerang markas Asep karena mengira kalau ini adalah perbuatan mereka semua. Sementara itu, di lokasi lain, pria misterius tersebut terlihat sedang membersihkan pisaunya sekaligus mengobati luka di tubuhnya. Dengan raut kesal karena gagal menghabisi targetnya, setelah itu dia menuju sebuah penangkaran anjing dan mencoba mengambil salah satu anjing di sana. Namun ketika seorang kakek pemilik tempat tersebut datang, pria misterius itu langsung membunuhnya tanpa ragu. Beberapa hari kemudian, Dongso akhirnya sadar dari komanya dan segera memanggil asistennya. Dia mengatakan bahwa pelakunya bukan Asep, karena menurutnya nggak ada motif yang jelas. Dongso bahkan yakin pelaku bukan bagian dari kelompok gangster manapun, karena dia masih mengingat mobil beserta plat nomornya. Gak lama kemudian, Taesok datang untuk meminta kronologi kejadian malam itu. Dari penjelasan singkat yang dia dengar, Taesok semakin yakin bahwa insiden ini berkaitan dengan kasus pembunuhan sebelumnya, meski dia belum mengungkapkan secara langsung kepada Dongso. Setelah itu, Taesok keluar dari ruangan. Namun gak langsung meninggalkan lokasi. Dia mencari mobil yang digunakan Dongso malam itu. Dan sesuai dugaan, dia menemukan cat putih di bumper belakang mobil tersebut. Temuan itu semakin menguatkan kecurigaannya. Di hari yang sama, Asep datang menyenguk Dongso. Namun alih-alih menunjukkan simpati, dia justru menuntut kompensasi atas penyerangan yang terjadi di markasnya, yang membuat banyak anak buahnya terluka. Asep meminta Dongso menanggung seluruh biaya rumah sakit, sekaligus memberikan tambahan kekuasaan di wilayah lain. Setelah itu, dia juga meledek Dongso, menyebut bahwa reputasinya sebagai ketua gangster kini sudah hancur. Di kantor polisi, Taesok yang semakin bersemangat untuk mengungkap pelaku mencoba meminta izin kepada atasannya agar diberi tim khusus untuk menangani kasus ini. Namun permintaan itu kembali ditolak, dan dia justru diminta untuk mengambil cuti. Taesok kemudian berargumen bahwa masih ada saksi hidup dari kasus ini yang bisa menjadi titik terang dalam mengungkapkan rangkaian pembunuhan yang meresahkan warga. Meski begitu, atasannya tetap gak mengizinkannya terlibat dan memilih menyerahkan kasus ini ke unit lain. Sisi lain, pria misterius itu kembali beraksi. Kali ini targetnya adalah seorang sopir truk yang sedang berhenti di pinggir jalan karena berdebat dengan istrinya melalui telepon. Sementara itu, di rumah sakit, Dongso memanggil seorang pelukis dan berusaha mengingat kembali detail wajah pelaku sebisa mungkin. Lalu memerintahkan asistennya untuk menemukan orang tersebut sebelum polisi melakukannya. Dalam kejadian ini, untuk pertama kalinya, pria misterius itu juga mengambil truk milik korbannya sebagai kendaraan baru. Tanpa disadari, ternyata masih ada orang lain di dalam truk tersebut. Keduanya langsung terlibat perkelahian. Pria misterius itu kembali berhasil menghabisinya dengan sangat mudah. Namun tanpa dia sadari, pisau yang biasa dia gunakan terjatuh di jalan. Beberapa hari kemudian, Taesok tiba-tiba datang ke kasino milik Dongso dan membubarkannya dengan alasan ilegal. Namun sebenarnya tujuannya adalah untuk bertemu langsung dengan Dongso. Taesok sengaja memancingnya agar mau menceritakan kronologi kejadian sekaligus memastikan bahwa dia dan anak buahnya nggak bertindak gegabah.
Dia menegaskan bahwa dirinya bisa saja menangkap Dongso atas berbagai bisnis ilegalnya, tetapi fokus utamanya saat ini adalah menangkap pelaku pembunuhan berantai yang belum terpecahkan karena satu-satunya korban yang selamat adalah Dongso. Dia menjadi kunci penting dalam penyelidikan ini. Mendengar hal itu, Dongso mulai mempertimbangkan untuk bekerja sama. Sementara itu, seperti yang sebelumnya disinggung oleh Asep, reputasi Dongso mulai runtuh hingga para investor menarik diri. Namun di sisi lain, asistennya melaporkan bahwa mereka menemukan mobil milik pria misterius tersebut di sebuah kebun kosong yang tampaknya sudah ditinggalkan selama beberapa hari. Gak hanya itu, mereka juga menemukan pisau yang sebelumnya terjatuh di jalan. Menyadari bahwa dia nggak bisa menangani ini sendirian, Dongso akhirnya menghubungi Taesok dan menyampaikan bahwa mereka telah menemukan sejumlah bukti penting. Taesok segera datang menemuinya dan keduanya sepakat untuk bekerja sama. Mereka membuat kesepakatan jika Taesok lebih dulu menangkap pelaku, maka pelaku akan diproses secara hukum. Namun jika Dongso yang menemukannya lebih dulu, maka dia akan menghabisinya sendiri. Taesok menyetujui perjanjian tersebut, namun Dongso nggak sepenuhnya percaya begitu saja. Sebagai jaminan, dia merekam seluruh percakapan dengan Taesok agar kerjasama mereka tetap terikat dan kedua pihak mau saling berbagi informasi. Setelah itu, Taesok diam-diam membentuk timnya sendiri karena nggak kunjung mendapat izin dari atasannya. Bersama dua orang anggotanya, dia mulai menyusun peta pencarian dan melakukan penyelidikan untuk menemukan pria misterius tersebut. Di balik itu, seluruh operasi ini juga didanai oleh Dongso, termasuk fasilitas dan bantuan anak buah yang bisa digunakan kapan saja. Taesok kemudian menggeledah mobil milik pelaku dan melibatkan ahli forensik untuk mencari sidik jari atau petunjuk identitas lain dari dalam kendaraan tersebut. Sementara itu, di tempat lain, Dongso nggak menyerahkan barang bukti berupa pisau kepada Taesok karena memiliki rencana sendiri. Dia memerintahkan asistennya untuk menggunakan pisau tersebut untuk menghabisi Asep dengan tujuan mengembalikan kejayaannya sebagai ketua gangsta. Taesok yang semakin serius menangani kasus ini kemudian meminta bantuan temannya, panggil saja Siti, yang merupakan kepala forensik, untuk meneliti barang bukti lain yang dia miliki. Di sisi lain, kabar kematian Asep mulai menyebar luas dan langsung ditangani oleh pihak kepolisian. Di kantor polisi, kasus ini menjadi semakin besar karena menandakan bahwa rangkaian pembunuhan yang terjadi kini semakin berkembang, terlebih setelah tewasnya salah satu bos gangster. Gak lama kemudian, Siti menghubungi Taesok dan menyampaikan bahwa dia berhasil mengidentifikasi DNA dari salah satu korban pembunuhan acak yang terjadi. Namun yang mengejutkan, DNA tersebut juga ditemukan pada pisau yang ditemukan untuk membunuh Asep. Dengan temuan ini, Siti memastikan bahwa kasus tersebut kini secara resmi dikategorikan sebagai pembunuhan berantai. Mendengar hal itu, Taesok langsung menyadari bahwa Dongso telah membohonginya soal barang bukti. Dan tanpa menunggu lama, dia bergegas menuju rumah Dongso sekaligus menghajarnya. Begitu Taesok sadar dia bukan tandingan Dongso, dia langsung berhenti dan beralih menanyakan apakah benar Dongso yang menghabisi Asep. Tanpa berkelit, Dongso mengakuinya. Tapi dia menegaskan kalau hal itu nggak akan mengubah apapun soal kerjasamanya. Gak lama setelah itu, kasus pembunuhan berantai ini akhirnya jadi headline di berbagai surat kabar di Seoul. Sampai-sampai kepolisian pusat turun tangan saat mereka datang ke kantor Taesok, unitnya langsung disorot karena dianggap lambat menyari pola pembunuhan ini. Padahal Taesok sendiri sudah mengungkapkannya sejak awal, hanya saja atasannya nggak pernah mempercayainya. Di sisi lain, pria misterius itu melihat pemberitaan tentang pembunuhan yang dilakukan menggunakan pisau. Karena merasa itu bukan perbuatannya, dia jelas nggak terima karena baginya Asep bukan karyanya dan gak seharusnya dibunuh dengan alat miliknya. Sementara itu, Dongso datang ke pemakaman Asep dan ikut berbela-sungkawa. Bukan karena simpati, tapi lebih untuk menjaga citranya sekaligus menjauhkan diri dari tuduhan yang mulai mengarah padanya. Tanpa diduga, pria misterius itu juga datang ke pemakaman tersebut dan diam-diam memberikan secari kertas kepada asisten Asep, berisi pesan bahwa ada orang lain yang menggunakan pisaunya untuk membunuh Asep.
Sepulang dari sana, pria misterius itu kembali beraksi dan kembali memakan korban. Kali ini sekaligus mencuri mobil milik korbannya. Di waktu yang hampir bersamaan, Taesok dan Dongso sedang memeriksa mobil milik pelaku. Dan mereka menemukan sesuatu yang cukup penting, yaitu bercak darah dari sarung setir. Menyadari potensi bukti tersebut, Taesok langsung berniat membawanya ke tim forensik untuk mengidentifikasi pelaku. Namun belum sempat pergi, tiba-tiba terdengar keributan dari luar dan ternyata anak buah Asep datang untuk menyerang. Setelah mereka percaya bahwa Dongso adalah dalang dari kematian Asep berdasarkan informasi yang diberikan oleh pria misterius itu. Dalam situasi tersebut, Taesok dan Dongso terpaksa saling membantu untuk bertahan, dan meskipun keduanya sempat terluka, mereka masih berhasil selamat. Hingga akhirnya Taesok berhasil membalikan keadaan dan membuat asisten Asep tewas karena tusukan pisaunya sendiri. Di tempat lain, istri dan pemilik mobil yang dibunuh oleh pria misterius itu terus menelepon ke handphone suaminya. Namun pria misterius itu hanya tersenyum lalu menutup telepon tersebut. Sementara itu, Dongso menguburkan jasad asisten Asep nggak jauh dari tempat kejadian dan menyuruh anak buahnya untuk membereskan segalanya agar polisi nggak perlu turun tangan. Di kantor polisi, atasan Taesok melihat wajahnya yang babak belur dan memperingatkannya untuk gak ikut campur dalam kasus pembunuhan berantai yang sedang diselidiki. Sebagai gantinya, Taesok ditugaskan untuk menangani kasus penculikan yang laporannya baru saja masuk. Akhirnya dengan setengah hati dia menerima tugas tersebut dan mulai mendiskusikannya dengan timnya. Ternyata orang yang melaporkan kasus penculikan itu adalah istri dari korban yang semalam dihabisi oleh pria misterius tersebut. Saat menelepon, pria misterius itu meminta istri korban untuk menemuinya di sebuah kedai seorang diri dengan membawa uang tebusan. Namun karena istrinya nggak bisa diajak bekerja sama dengan baik, dia justru menitipkan uang itu kepada pemilik kedai dan sempat melihat ke arah Taesok, yang otomatis membuat misi mereka gagal dan pria misterius itu mengetahui keberadaannya. Meski begitu, Taesok sempat melihatnya dan langsung mencoba mengejarnya. Namun upaya pengejaran itu tetap gagal. Satu-satunya harapan mereka adalah ibu pemilik kedai, yang juga gak mau disalahkan karena dia hanya dititipi pesan untuk mengambil tas tersebut. Dari situ, Taesok mencoba memanfaatkan satu petunjuk yang tersisa, yaitu bekas botol yang tadi digunakan oleh pria misterius tersebut. Namun prosesnya nggak mudah karena Taesok harus mencari botol itu satu persatu di antara tumpukan sampah botol bekas. Namun tentu saja Taesok nggak menyerah. Dia langsung membawa tim forensik untuk menyelidiki botol-botol yang ada di sana satu persatu. Di sisi lain, Dongso terlihat sedang melakukan pertemuan dengan beberapa investor yang kini mulai kembali mempercayainya. Kembali ke Taesok, pada sore harinya Siti sedang membawa hasil forensik dari sarung setir mobil pria misterius dan juga botol minum si penculik. Dari hasil tersebut akhirnya diketahui bahwa keduanya adalah orang yang sama, bernama Kyung Ho. Tanpa membuang waktu, Taesok langsung mendatangi alamat rumah Kyung Ho dan di sana dia menemukan obat-obatan yang digunakan untuk menghapus sidik jari. Selain itu, Taesok juga menemukan foto Kyung Ho yang ketika dibandingkan dengan sketsa dari Dongso terlihat sangat mirip. Setelah mendapatkan semua itu, Taesok langsung menghubungi Dongso dan mengirimkan seluruh bukti yang dia miliki. Saat mendengar rekaman suara Kyung Ho, Dongso langsung teringat suara yang dia dengar pada malam saat dia ditikam dan semakin yakin bahwa itu adalah orang yang sama. Dari situ, Taesok dan timnya bersama anak buah Dongso akhirnya sepakat untuk bekerja sama menangkap Kyung Ho. Meskipun sempat terjadi perdebatan soal siapa yang akan menangkapnya, mereka tetap melanjutkan kerjasama dengan tujuan yang sama, yaitu menemukan Kyung Ho dengan cara apapun.
Singkat cerita, pada siang hari saat hujan deras, Dongso yang sedang menunggu Taesok melihat seorang siswi SMA berdiri tanpa payung sambil menunggu bus. Karena merasa kasihan, dia memberikan payungnya kepada siswi tersebut. Malam harinya, Dongso mengajak anak buahnya untuk berhenti sejenak dan berkumpul di sebuah bar setelah berhari-hari melakukan pencarian. Suasana awalnya terlihat cair, karena Taesok dan Dongso kini mulai akur dengan tujuan yang sama. Namun tiba-tiba Dongso melihat berita di TV tentang seorang siswi SMA yang baru saja terbunuh sore itu. Saat melihat siaran tersebut, dia menyadari bahwa payung yang ada di lokasi kejadian adalah payung miliknya yang tadi siang dia berikan. Menyadari hal itu, Dongso langsung mengarahkan anak buahnya untuk mencari pelaku di sekitar area tersebut. Hingga akhirnya mereka menemukan tempat penginapan Kyung Ho dan langsung bergerak untuk menggerebeknya. Namun karena Kyung Ho nggak ada di dalam kamar, Dongso memerintahkan seluruh anak buahnya untuk berjaga di setiap sisi motel dan mengawasi setiap pergerakan orang maupun kendaraan yang lewat. Setelah beberapa saat, mobil Kyung Ho akhirnya terlihat datang. Namun karena dia sudah menyadari bahwa dirinya sedang diincar, dia nggak turun dari mobil dan langsung tancap gas untuk melarikan diri. Dengan cepat, Taesok dan lainnya langsung melakukan pengejaran. Kejar-kejaran itu terus berlangsung. Taesok Dongso menyebar ke berbagai jalan demi bisa menangkap Kyung Ho. Taesok sempat berhasil mendekati mobilnya dan menyuruh Kyung Ho untuk menyerahkan diri. Di sisi lain, Dongso juga mencoba menghentikannya dengan menyerempet mobil Kyung Ho agar dia nggak bisa kabur. Namun karena Kyung Ho masih berhasil melarikan diri, Dongso mencari cara lain. Dan nggak lama kemudian dia berhasil menabrak mobil Kyung Ho sekaligus mobil Taesok. Saat mereka membuka pintu mobil tersebut, Kyung Ho ternyata sudah lebih dulu melarikan diri. Taesok, Dongso, dan asistennya pun langsung berpencar untuk mengejarnya. Namun saat berpencarian berlangsung, asisten Dongso justru ditikam oleh Kyung Ho. Mendengar teriakan itu, Dongso segera menghampiri dan mendapati asistennya sudah dalam kondisi sekarat. Di sisa nafasnya, asistennya sempat memberitahu arah pelarian Kyung Ho. Berbekal petunjuk itu, Dongso langsung mengejarnya dan menemukan jejak bercak darah dari pisau Kyung Ho yang membawanya ke sebuah tempat karaoke. Di sana dia membuka satu persatu ruangan hingga akhirnya menemukan Kyung Ho di salah satu ruangan yang mencurigakan. Dongso nggak langsung menghabisinya di tempat. Dia justru menyeret Kyung Ho ke gudangnya dan menghajarnya di sana. Namun bukannya takut, Kyung Ho malah tertawa dan terlihat menikmatinya. Hal itu membuat Dongso semakin kehilangan kesabaran. Dan dia terus menyiksanya berulang kali. Sampai akhirnya dia mengambil sebuah golok dan mengatakan akan mencincang tubuh Kyung Ho sebelum menghabisinya. Namun tepat saat itu, Taesok datang dan langsung menabrak Dongso hingga gak sadarkan diri. Setelah itu, Taesok langsung membawa Kyung Ho pergi. Apapun kondisinya, dia ingin Kyung Ho tetap diadili sesuai hukum dan dipenjara. Saat tiba di kantor polisi, semua orang terkejut melihat Taesok berhasil membawa pelaku pembunuhan berantai yang selama ini dicari. Berita penangkapan itu pun cepat menyebar, hingga wartawan berdatangan ke kantor polisi untuk meliput. Sementara itu, Kyung Ho terlihat santai saat melihat pemberitaan tentang dirinya sambil menjalani perawatan di rumah sakit. Nama Dongso pun ikut terseret karena dianggap membiayai operasi pencarian tersebut. Singkat cerita, saat Kyung Ho sudah pulih dan memasuki proses pengadilan, bukti yang ada ternyata nggak cukup kuat untuk menetapkannya sebagai pelaku pembunuhan berantai. Di sisi lain, Taesok nggak bisa mengungkapkan seluruh bukti yang dia miliki karena jika itu dilakukan akan terungkap dong bahwa dia bekerja sama dengan pihak gangster yang tentu beresiko besar bagi karirnya. Kyung Ho terus mengejek Taesok karena nggak mampu membuktikan apapun. Hingga akhirnya kesabaran Taesok habis dan dia mencoba menghajarnya di ruang interogasi. Saat persidangan berlangsung, selain bukti yang kurang kuat, Kyung Ho juga sangat lihai bersilat lidah. Dia bahkan gak mengakui pisau tersebut sebagai miliknya. Apalagi karena memang gak ditemukan sidik jari di sana, hal ini hampir membuatnya dinyatakan bebas. Namun di saat itu, Dongso tiba-tiba datang sebagai saksi, sebagai satu-satunya korban yang selamat. Dari sini terungkap bahwa sehari sebelum persidangan, Taesok sempat menemui Dongso untuk membuat kesepakatan dengan memintanya menjadi saksi, sekaligus mengancam dengan rekaman pengakuan pembunuhan Asep yang dia miliki.
pribadi. Dengan kondisi itu, Dongso nggak punya banyak pilihan karena apapun yang dia lakukan tetap bisa membuatnya masuk penjara. Dalam kesaksiannya, Dongso menyatakan bahwa dia yakin Kyung Ho adalah pelakunya. Dia juga menunjukkan sketsa wajah yang dibuatnya sesaat setelah kejadian penikaman sebagai upaya untuk mengingat pelaku. Namun kesaksian itu masih belum dianggap cukup kuat. Karena itu Dongso juga mulai terpancing emosi dan mengatakan bahwa meskipun dirinya bukan orang baik, dia bersumpah Kyung Ho adalah seorang psikopat yang membunuh hanya untuk kesenangan pribadi. Setelah itu Dongso membuka bajunya dan menunjukkan bekas luka sambil memperagakan kejadian malam itu. Dia juga meminta majelis hakim untuk memeriksa tubuh Kyung Ho karena dia sempat menikamnya di bagian dada kiri, dan benar saja ditemukan bekas luka di bagian tersebut. Gak berhenti di situ, Dongso juga menunjukkan tulisan Kyung Ho yang sebelumnya diberikan kepada asisten Asep, lalu meminta majelis hakim mencocokkannya dengan tulisan tangan Kyung Ho. Dengan semua kesaksian dan bukti tersebut, Kyung Ho akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Di sisi lain, kesaksian Dongso juga membuatnya terseret sebagai tersangka dalam kasus bisnis ilegal. Sementara itu, Taesok justru mendapatkan apresiasi dan kenaikan pangkat. Di penjara saat Dongso masuk, para tahanan terlihat langsung memberi hormat kepadanya. Ternyata Dongso masuk penjara bukan karena menyerah, melainkan bagian dari kesepakatan dengan Taesok. Karena dengan berada di dalam, dia punya kesempatan untuk membuat hari-hari Kyung Ho seperti di surga. Dan film pun berakhir. Dari cerita ini kita bisa melihat bahwa keadilan gak selalu berjalan dengan cara yang lurus ya sob. Kadang untuk menghentikan kejahatan yang lebih besar, seseorang justru harus masuk ke wilayah abu-abu. Taesok yang seharusnya menegakkan hukum terpaksa melanggar batas. Sementara Dongso yang jelas bukan orang baik justru menjadi bagian penting dalam menghentikan pembunuh berantai. Film ini menunjukkan bahwa antara benar dan salah kadang ada garis tipis yang sulit dibedakan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Thomas Hobbes, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Dalam konteks film ini, kalimat itu menggambarkan bagaimana manusia bisa menjadi ancaman satu sama lain. Kyung Ho membunuh tanpa rasa bersalah, sementara Taesok dan Dongso harus menggunakan cara-cara keras untuk menghentikannya. Pada akhirnya, semua pihak terjebak dalam dunia yang sama kerasnya. Nah, kira-kira kalau menurut kalian gimana nih sob? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa buat like, subscribe, dan sekalian nyalain loncengnya karena setelah ini akan ada banyak cerita seru dari film-film yang lainnya. Oke, see you next time and goodbye.